Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengalaman yang pernah saya alami pada ikan nila yang saya pelihara, tentang penyebab penyakit dan kematian mendadak pada budidaya ikan nila. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, terutama teman-teman yang membudidaya ikan nila skala kecil rumahan. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menekuni budidaya ikan nila. Salah satunya adalah penyakit yang kadang-kala menyerang ikan-ikan kita, atau ikan kita mengalami kematian tanpa tahu penyebabnya. Apapun jenis penyakit atau kematian yang menyerang tidaklah datang begitu saja, namun pasti ada faktor yang menjadi penyebabnya. Namun kita sering mengabaikan dan bahkan tidak pernah untuk mencari tahu penyebab tersebut. Baru ketika sudah terjadi kematian atau terjangkit suatu penyakit pada ikan nila kita baru sibuk untuk mencari obat dan cara menyembuhkannya. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Selama pemantauan yang saya lakukan di kolam sendiri, ternyata ditemukan beberapa faktor yang bisa menyebabkan kematian dan terserangnya penyakit pada ikan nila yang saya pelihara. Antara lain, yang pertama, pencemaran. Pencemaran di sini tidak hanya masuknya zat beracun di dalam kolam, namun semua benda ataupun cairan yang dapat menyebabkan kualitas air menurun dan mengganggu kehidupan ikan juga termasuk pencemaran. Salah satu contoh yang pernah terjadi pada kolam saya yaitu pernah kemasukan beberapa potong gorengan tahu yang memang mengandung banyak minyak, sehingga minyak tersebut menyemari air kolam dan menyebabkan adanya ikan nila saya yang mati. Yang kedua, alergi. Alergi pada ikan bisa disebabkan banyak faktor. Salah satunya yang pernah terjadi pada ikan nila saya, yaitu alergi terhadap getah daun talas. Sehingga banyak sekali ikan nila saya yang mati saat itu setelah saya beri makan daun talas yang saya cacah menjadi kecil-kecil. Kemungkinan karena daun talas yang dicacah mengeluarkan getah, dan getah tersebut membuat alergi pada ikan nila saya. Yang ketiga, keracunan amoniak. Sisa makanan dan kotoran yang mengendap di dasar kolam lama-kelamaan akan menjadi racun yang sering kita sebut dengan amonia. Tingginya amonia akan menyebabkan kematian pada ikan, dan pernah terjadi kematian massal pada kolam saya pada saat awal belajar membudidaya ikan nila, dikarenakan pengetahuan dan pengalaman yang minim pada saat itu. Yang keempat, kematian yang terjadi setelah turunnya hujan. Ternyata air hujan yang masuk ke dalam kolam dapat menyebabkan kualitas air menjadi menurun, sehingga hal ini dapat menyebabkan kematian pada ikan nila saya. Namun hal ini lama-kelamaan dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang kelima, musim kemarau yang panas. Dalam pengamatan yang saya lakukan selama musim kemarau yang panas, ternyata ditemukan ikan nila saya lebih rentan terserang penyakit jamur dan parasit.
Ikan nila yang terserang jamur dan parasit seperti ini bisa terlihat tanpa menguras kolam, karena ikan yang terkena jamur dan parasit lebih cenderung sering ke permukaan dan gerakannya lambat. Selain itu, ikan terlihat berenang berputar-putar dan akhirnya mati. Yang keenam, air kolam yang lama tidak diganti. Karena tidak ada tanda stres ataupun tanda lainnya terhadap ikan nila saya, sehingga saya menunda pengurasan kolam hingga 1,5 bulan lamanya. Setelah saya ganti airnya, ternyata banyak ikan nila saya yang terserang jamur atau parasit. Pada video kali ini bertepatan dengan ikan nila saya yang lagi terserang parasit atau jamur. Seperti inilah penyakit jamur atau parasit yang menyerang ikan nila saya, di mana pada sirip dan kulit terdapat bercak merah dan gelembung putih. Kalau lebih dekat lagi kita lihat seperti ada hewan atau jamur yang menempel. Tidak cuma pada satu ikan saja, ternyata sudah banyak ikan nila saya yang ada di kolam ini terserang penyakit jamur dan parasit. Dari kejadian ini setidaknya saya bisa mengambil pelajaran berharga. Ternyata kualitas air yang tidak baik karena lama tidak diganti dapat menyuburkan parasit dan jamur, sehingga lebih mudah ikan nila saya terkena penyakit. Oleh karena itu perlu kita lakukan pengurasan dan pergantian air setidaknya 3 hingga 5 minggu sekali, karena jamur dan parasit yang satu ini tidak terlihat dengan jelas terkecuali kita kuras kolam dan kita perhatikan kondisi fisiknya. Berbeda dengan penyakit jamur dan parasit yang menyerang ikan nila pada musim kemarau dan panas, di mana pada musim panas ikan yang terserang penyakit jamur dan parasit akan berenang lambat dan selalu berada di atas, dan kadang-kala pernah saya temukan ikan berenang dengan memutarkan tubuhnya. Hal ini bisa kita amati tanpa menguras kolam. Apabila ikan yang terserang penyakit jamur pada musim panas tidak secepatnya kita tangani dan kita obati, maka akan menyebabkan kematian, dan penyakit ini dapat menular dengan cepat. Beberapa pengalaman yang saya sampaikan tadi ini adalah kejadian yang pernah saya alami pada kolam saya, di mana semua itu diamati dan dipelajari sehingga penanganan yang dilakukan juga dapat segera dilakukan. Semoga bermanfaat video kali ini, dan akan dilanjutkan dengan video selanjutnya yang mungkin berkaitan dengan tema ini, yaitu bagaimana kita mengobati ikan nila yang terkena jamur dan parasit. Semoga teman-teman para pembudidaya ikan nila, terutama para pembudidaya skala kecil rumahan, selalu sukses dan semoga berhasil. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.